Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tasawuf, etika, akhlak, dan moral. Yang pertama ada Devi Noviandi, yang kedua Vika Riftiani, ketiga Silviani Wulandari, yang keempat Reza Yafa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, tasawuf. Tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan 1. Mewujudkan kesuciaan jiwa. 2. Menjernihkan akhlak. 3. Penguasaan dan pengendalian hawa nafsu. 4. Menjaga tindakan dari kejahatan dan keinginan duniawi yang menjerumuskan. Yang kedua, etika. Etika sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi tingkah lakunya. Definisi lainnya adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Teori perkembangan etika. Yang pertama, teori deontologis berasal dari bahasa Yunani. Deon yang artinya diwajibkan mengatakan bahwa salahnya suatu tindakan tidak ditentukan dari akibat tindakan tersebut, tetapi ada cara bertindak yang begitu saja terlarang. Yang kedua, teori teleologis. Kata telos dari bahasa Yunani artinya tujuan, mengatakan bahwa tujuan tidaknya suatu tindakan justru tergantung dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jika dampak perbuatan itu baik, maka tindakan tersebut harus dilakukan, dan sebaliknya jika dampak perbuatan tidak baik, maka wajib ditinggalkan. 3. Teori egoisme etis. Teori ini banyak melihat tentang akibat dari perbuatan bagi kepentingan pribadi dan bukan kepentingan orang banyak. 4. Teori hak. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa semua manusia mempunyai martabat yang sama. 5. Teori keutamaan atau virtue teori. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia baik atau manusia hina. Karakter atau sifat utama dapat didefinisikan sebagai sifat atau watak yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu bertingkah laku buruk secara moral disebut manusia hina. 3. Akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Definisi lainnya adalah akhlak sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Macam-macam akhlak. A. Akhlak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Beribadah, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. 2. Berzikir, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati, bertujuan membuat ketenangan dan ketentraman diri. 3. Berdoa, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan penerapan akhlak dalam kehidupan. B. Akhlak kepada diri sendiri. 1. Sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. 2. Syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan.
Tiga, tawadu atau rendah hati, yaitu selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya, atau miskin. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki. C. Akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak, maka akan lahir wibawa pada orang tua. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan batin, keakraban, dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. D. Akhlak kepada sesama manusia. Dibagi menjadi dua. Satu, akhlak terpuji atau mahmudah. Husnuzon, berprasangka baik, tawadu, rendah hati, tasamuh atau menghormati dan menghargai sesama manusia, ta'awun, gotong royong, dan tolong menolong. Yang kedua adalah akhlak tercela atau masmumah, yaitu hasad, iri hati, dan dengki, dendam, perbuatan untuk membalas kejahatan, ghibah, dan fitnah, yaitu menjatuhkan nama baik orang agar dibenci. Yang terakhir, naminah, adu domba antara kedua belah pihak agar terjadi perselisihan. Moral. Pertama, tujuan pendidikan moral. Tujuan mikro, mewujudkan individu baru yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi serta mulia, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung tinggi HAM, saling pengertian dan berwawasan global. Tujuan makronya adalah mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju pembentukan lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif. Kedua, pendidikan dalam membangun moral bangsa. Secara fungsional, tempat untuk melatih mental kepada pemuda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Secara substansial, panggilan jiwa spiritual dan religius sebagai pengabdian kepada Allah. Secara operasional adalah muncul berkembang di masyarakat bukan sebagai kebijakan atau proyek, apalagi perintah dari para sultan, raja, atau penguasa. Secara mekanikal, dari hasil pelacakan historis bahwa pendidikan tumbuh secara alamiah dan mengembang ke berbagai lokasi, akan tetapi masih ada ikatan yang kuat secara emosional, intelektual, dan kultural dari induknya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.